Halo guys, balik lagi ya. Di video kita kali ini kita akan bahas mengenai logaritma nih. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak logaritma itu apa? Di SMP udah belajar? Belum. Di SD apalagi pak? Belum ya, kayaknya logaritma itu adalah bab asing baru bagi kalian ya. Nah, logaritma itu sebenarnya apa sih? Mirip dengan materi yang sebelumnya, yaitu adalah eksponen. Logaritma itu adalah kebalikannya dari eksponen. Kalau eksponen adalah bentuknya kita tahu dan kita disuruh mencari hasilnya. Kalau di logaritma dibalik, hasilnya diketahui tetapi kita lihat pangkatnya berapa sih. Nah gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya di sini 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Atau saya buat gini, 2 pangkat 3 itu nilainya berapa sih? 8. Itu bentuk eksponen. Ini eksponen. Nah, kalau yang ini apa? Bentuk apa? Bentuk akar ya teman-teman ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2. Nah, kalau ini apa? Ini adalah logaritma. Maksudnya gimana? Caranya gini. Kan tadi kita tahu 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kalau logaritma gimana? 2 pangkat berapa sih dapat 8? Oh, pangkat 3. Nah, yang kita cari adalah pangkatnya, bukan hasilnya. Hasilnya udah dapat 8. Tapi kita cari pangkatnya. Kalau di eksponen kita cari hasilnya, pangkatnya udah tahu. Ngerti ya bedanya di mana ya? Jadi kebalikannya aja. Nah, teman-teman, bentuk logaritma itu secara umum adalah dituliskan seperti ini. A log B sama dengan C, di mana itu bentuknya sama saja dengan bentuk eksponen. A pangkat C sama dengan B. Masih ingat ya? A itu sebagai basis kalau dalam logaritma, B itu adalah sebagai numerus dalam logaritma, dan C adalah sebagai hasilnya. Ini dalam logaritma ya. Sementara kalau misalkan dalam eksponen gimana? A itu adalah basis, B itu adalah hasil, dan C adalah pangkat. Nah gitu. Ingat ya, di sini ada syaratnya. A tidak boleh 1 dan A harus positif. Nah kenapa? Ingat, ini adalah syarat dari bentuk eksponen ya. Pangkat itu basisnya harus seperti apa? Sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya teman-teman ya. Kenapa dia nggak boleh 0? Kenapa dia nggak boleh 1? Gitu. Dan di sini C-nya adalah dia positif lebih dari 0. Tentu ya teman-teman ya. Kalau A-nya positif, A-nya tidak 1, pasti C-nya juga positif. Gitu. Output dari logaritma itu pasti selalu positif. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah bentuk umumnya. Nah, sekarang dari bentuk umum itu gimana cara kita mengubah ke dalam bentuk logaritma dari bentuk eksponen nih? Di sini ada eksponennya ya. Oke, di sini ada eksponen. Nah, ini kita disuruh mengubah ke dalam bentuk logaritma sih. Logaritma dalam bentuknya gimana sih? Nah, sama saja dengan gimana? 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, kalau teman-teman perhatikan, A log B itu sama dengan C. B itu adalah apa? Numerus ya. C adalah hasil. Nah, kalau dalam logaritma ya. Nah, tetapi kalau dalam dalam eksponen, C itu adalah pangkat. Maka 3, basisnya berapa? Basisnya adalah 3. 3 itu di sini. 3 di atas ya letaknya log. Nah, di sini itu adalah numerus, atau kalau dalam eksponen itu adalah hasilnya. Hasilnya berapa? 27. Nah, sama dengan 3. 3 yang mana nih? 3 yang ini. Nah, 3-nya yang itu di sini. 27 di sini. Nah, gitu ya. 3 log 27 sama dengan 3. Yang bawahnya gimana? Sama. Lihat, basisnya dulu. Basisnya berapa? 2. Pindahkan ke sini. Oh, 2 log. Nah, hasilnya berapa? 32. Taruh sini. 32 sama dengan pangkatnya 5. Gampang ya teman-teman ya. Jadi logaritma itu kebalikannya dari bentuk pangkat gitu. Bisa teman-teman? Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita disuruh mencari berapa sih nilai dari bentuk logaritma di bawah ini. 3 log 81 itu berapa? Ada yang tahu? Atau caranya gini. 3 dipangkatin berapa sih dapat 81? Kira-kira? Ada yang tahu nggak? 3 pangkat berapa dapat 81? Berapa? Iya, 3 pangkat 4 ya. Berarti nilainya adalah pangkatnya 4. Hasil dari logaritma itulah pangkat dari eksponen. Nah, kenapa bisa dapat 4? Nah, cari tahu.
3 pangkat berapa sih dapat 81? Wah, teman-teman bisa cari ya, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 kan 81. Gitu. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang soal nomor B. Di sini kayaknya kita harus yang gampang dulu ya teman-teman. 4 log 32 itu nanti pakai sifat. Di sini kita jangan pakai sifat dulu deh. Kita ganti angka 2 aja. Nah, 2 log 32. Nah, gitu ya teman-teman ya. Berapa sih nilai dari 2 log 32? Caranya gimana? 2 pangkat berapa sih dapat 32? Nah, gitu ya. 2 pangkat berapa dapat 32? Pasti nebaknya 5. Kenapa bisa 5? 2 pangkat 5 kan 32. Oh iya. Nah, ada nggak cara lain Pak tanpa saya nebak gitu? Ada? Ada. Misalkan kita permisalkan ya, pangkatnya itu sebagai X. 2 pangkat X sama dengan 32. Kita cari nilai X nya berapa sih supaya hasilnya 32. Nah, caranya gimana? Lihat. Di sini kan basisnya 2 ya teman-teman ya. Di sini caranya gimana caranya gimana? Oke. Gimana caranya kita mengubah ke dalam bentuk 2 pangkat juga? Artinya gini. Di sebelah kiri tetap basisnya kan 2 ya, 2 pangkat X. Di sebelah kanan gimana caranya kita juga memunculkan 2 tapi pangkat sesuatu yang nilainya sama dengan 32. 32 itu diubah ke dalam 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 ya. Nah, lihat, ruas kiri dengan ruas kanan itu harus sama karena tandanya sama dengan. Kalau ruas kiri makan, sebelah kanan juga makan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau di sebelah kanan ruasnya itu adalah 2 pangkat 5, di mana pangkatnya itu 5, dan ruas kiri itu 2 pangkat X, maka nilai X nya supaya sama berapa? Iya, 5. Lihat aja yang sini langsung. Nah, taruh sini. Maka X sama dengan 5. Maka di sini jawabannya adalah 5. Gitu. Bisa ya teman-teman ya. Caranya gitu. Nah, sekarang yang C nih. 64 log 2 berapa? Waduh. 64 pangkat berapa dapat 2? Bisa ya? Nah, caranya gimana? Gampang teman-teman. 64 pangkat sesuatu hasilnya 2. Atau 64 pangkat berapa sih dapat 2? Oke, ingat ya kasus di atas. Kita bisa sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Maksudnya, oke, 64. Di sini kan angka yang terkecil adalah 2 ya. 64 itu bisa nggak diubah ke dalam 2 pangkat sesuatu? Ayo, bisa? Bisa. 2 pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 6 dipangkatkan dengan X sama dengan 2. Bener ya? 2 pangkat 6 kan 64. Nah, ingat, bentuk eksponen yang mana A pangkat N dipangkatkan M itu sama saja dengan A pangkat N dikali M ya, bukan ditambah. Maka bentuk ini jadinya apa? 2 pangkat 6X sama dengan 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1. Nah, sekarang lihat. Di sini basisnya 2, di sebelah sana basisnya juga 2. Maka kita bisa mengambil pangkatnya langsung. Oh, pindahkan ke sini. Maka 6X sama dengan 1. X sama dengan 1/6. Jadi jawabannya berapa? 1/6. EZ ya. Gitu caranya teman-teman. Yang D nih. Berapa sih 2 log 2 akar 2 nilainya? Caranya gimana? Iya sama. 2 pangkat berapa sih dapat 2 akar 2? Nah, sampai sini. Lihat, basisnya 2, di sebelah kanan juga 2. Maka sama aja ya. 2 pangkat X sama dengan, ingat, akar A itu sama saja dengan A pangkat 1/2. Maka 2 akar 2 itu sama saja dengan 2 dikali 2 pangkat setengah. Lihat, perkalian bentuk eksponen. Maka pangkatnya ditambah. Maka 2 pangkat 1 tambah 1/2. Jawabannya berapa nih? 2 pangkat 3/2. Maka sama saja 2 pangkat 3/2. Basisnya sama 2, basisnya sama 2. Maka X sama dengan 3/2. Jadi jawabannya adalah 3/2. Gitu. Bisa ya teman-teman ya.